guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kelompok 7. Pada hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat baik, yaitu adalah Mbak Elsa Damayanti. Gimana kabarnya Kak Elsa? Alhamdulillah saya sehat. Kalau sama sendiri gimana? Baik, saya sangat baik. Udah makan? Alhamdulillah belum. Oh, nanti kita makan bareng-bareng. Oke, siap. Pada hari ini kita bahas apa sih sebenarnya? Hari ini kita akan bahas tentang agama dan peribadatan. Sebagaimana kita sebagai umat muslim kita seluruh umat Indonesia pasti memiliki agama sebagai pegangan. Seperti itu. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya Kak Elsa. Ya, menurut saya agama itu adalah suatu kepercayaan yang mana kita sebagai individu atau masyarakat atau manusia kita harus memiliki agama, sebagaimana agama itu adalah nara hubung bagi kita kepada Tuhan. Kita juga tahu ya Kak, kalau agama ini adalah sesuatu yang sakral, suci, jadi tidak bisa dibuat main-main gitu. Untuk peribadatan sendiri menurut saya itu bagaimana caranya manusia itu mendapat ridho dari Tuhan mereka. Jadi bagaimana cara mereka beribadah dan prosesnya itu seperti apa untuk mendapatkan nilai-nilai kesakralan yang mau dicapai gitu. Oh, itu ya. Oh, itu ya. Langsung, apa sih sebenarnya korelasi agama dan peribadatan itu? Mungkin bisa dibahas sedikit. Kalau ya sebenarnya itu sangat berhubungan ya. Kayak korelasinya seperti ini. Kalau agama sendiri itu bagaimana suatu identitas kita sebagai umat itu kepada Tuhannya. Seperti saya sendiri kan beragama Muslim, atau yang di luar sana itu agama Kristen. Jadi agama Kristen, Hindu. Jadi dalam Indonesia sendiri kan terdapat beberapa agama yang mana tidak hanya agama Islam saja. Terdapat agama Hindu, Kristen, Konghucu, Buddha, Islam dan lain-lain. Lah, untuk dari saya sendiri, peribadatan itu bagaimana cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Banyak cara untuk mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya. Contohnya dalam beribadah mereka kayak seperti seperti saya sendiri itu saya puasa atau zakat sebagai itu untuk salah satu cara untuk saya mendekatkan diri dan mendapatkan diri dari Tuhan saya. Gitu. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua ya, yaitu seberapa penting sih kita untuk bergantung pada agama itu? Masih jeda. Wes. Oke, tadi maaf kepotong karena azan. Kita lanjut ya di pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa penting sih kita untuk bergantung pada agama itu? Menurut saya bergantung pada agama itu adalah suatu hal yang penting, karena kita sebagai manusia pastinya membutuhkan pegangan, yang mana dalam agama sendiri terdapat beberapa aturan yang mengatur bagaimana kita dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari atau kedepannya. Menurut saya penting untuk bergantung pada agama ya. Maksudnya agama itu dijadikan pedoman karena agama sendiri itu dalam agama Islam sendiri itu sudah jelas ya. Nantinya pasti kita akan ada pertanyaan dalam beragama. Nanti bagaimana cara kita diciptakan seperti apa, atau nantinya kita itu menjadi apa, dan nantinya kita mati itu mau kemana, itu sudah dijelaskan juga. Kalau di agama kita, agama Islam, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran nantinya kita akan kemana. Jadi menurut saya kita itu harus berpegang teguh pada agama, karena agar kita itu nggak terombang ambing gitu. Jadi kita punya patokan, punya aturan dalam agama tersebut, yang mana nantinya kita akan
apa ya, kayak menuruti perintah-perintah agama. Jadi kita harus menjauhi apa yang dilarang agama dan kita harus mengikuti kayak seperti sunnah-sunnah dalam agama tersebut. Menurut saya juga agama juga mengajarkan kita tentang moral ya, nilai-nilai moral yang mana kita itu harus selalu berkelakuan baik, berperilaku yang dianjurkan dalam agama, yang mana dalam agama kita juga saling menolong atau bersikap sopan, menghormati orang lain itu juga norma-norma dan nilai-nilai yang ada di agama kita gitu. Selain itu, agama itu juga dapat agama juga sebagai identitas kita gitu, identitas yang mana dengan adanya agama kita, misal saya nih agama Islam dan Mbak Fairuza ini juga agama Islam, kita itu nantinya karena sama agama Islam juga kita akan muncul rasa bersamaan, rasa bersaudara karena sama agama Muslim. Tapi bukan berarti saya tidak memiliki rasa persaudaraan atau saling peduli terhadap agama lain. Kita juga saling peduli sebagaimana kita sama umat manusia, dan dalam agama kita juga dianjurkan kan kalau ada sifat toleransi. Jadi antara agama ini sama agama yang lain itu nggak ada perpecahan di dalamnya gitu. Oke, untuk sekarang yaitu pertanyaan yang terakhir ya, yaitu pertanyaan ketiga tentang pendapat Mbak Elsa sendiri mengenai agama di masa sekarang atau di era milenial ini seperti apa sih? Wah, ini menarik ya, karena sebagai kita ini sebagai generasi milenial atau generasi Z itu pasti sudah tahu kualitas agama kita seperti apa. Namun sayangnya dalam di era sekarang ini agama itu sering dianggap remeh gitu. Maksudnya dianggap remeh itu banyak orang yang tahu agama itu penting, agama kita itu suatu yang harus diutamakan lah, tapi nyatanya banyak yang masih itu kayak mengentengkan. Jadi mereka itu meremehkan peraturan-peraturan di agama. Seperti sekarang itu mereka melanggar zina atau seperti pacaran, tapi mereka itu sebenarnya mereka tahu itu dosa, cuma mereka hanya menganggapnya itu sebagai aturan kayak dilanggar. Sedangkan mereka bisa kayak bilang kalau babi itu haram, padahal sebenarnya pacaran itu juga haram. Aku hapus. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, yaitu apa sih pendapat Kak Elsa sendiri mengenai agama di masa sekarang atau di era milenial seperti ini itu apa? Ini pembahasan yang sangat menarik ya. Sebagaimana agama itu suatu yang seharusnya kita utamakan, namun sayangnya pada era sekarang, pada generasi sekarang itu agama seringkali dinomorduakan. Jadi mereka tahu kalau agama itu penting, tapi mereka tidak menanamkannya pada hatinya gitu. Maksudnya apa? Seperti sekarang ini banyak generasi milenial atau generasi Z, mereka ini menurun tingkat religiusnya. Jadi mereka itu sudah dewasa sebenarnya, cuma mereka itu melupakan apa yang sebenarnya dasar-dasarnya agama kita. Contohnya ada kemarin itu Kak, saya itu lihat di salah satu video di TikTok yang mana itu konten kreatornya menanyakan, kayak ada tebak-tebakan gitu, untuk menanyakan kalau apa sih rukun-rukun iman ini, isinya ada berapa dan apa saja. Tapi sayangnya, yang disayangkan, mereka itu yang ada di video oleh konten kreator ini, itu mereka tidak bisa menjawab dan mereka hanya bisa tertawa. Sebenarnya itu sangat disayangkan, karena yang kita tahu rukun iman, rukun Islam itu adalah pelajaran dasar sebenarnya dalam agama kita. Dan itu
sebenarnya suatu masalah juga ya, karena kan itu bisa jadi penilaian kalau mereka itu sebenarnya tidak mendalami dalam belajar ilmu agama. Itu masih pelajaran dasar. Bagaimana kalau pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti kayak tebak-tebakan agama, hukum-hukumnya agama atau gimana. Jadi mereka ini kurang, tingkat religiusnya menurun. Itu mereka itu tidak merasa malu atau merasa hal itu sudah wajar. Pengetahuan itu tidak diketahui itu suatu hal yang wajar gitu. Selain itu, yang saya ketahui kalau sekarang itu mereka itu melihat gini, dalam suatu komunitas atau yang namanya circle itu, dalam suatu circle itu semisal kayak ada yang mau sholat, tapi mereka itu kayak bilang kayak tumben sholat, kayak itu sesuatu yang kayak diwah-wahkan gitu. Padahal sebenarnya kayak sholat itu adalah suatu agama yang wajib untuk kita, sebagian dari rukun Islam, yang mana itu kan ibadah yang seharusnya kita emang wajib dijalankan gitu. Jadi mereka kayak kagum kalau ada orang yang sholat, sebenarnya padahal itu adalah sebenarnya kewajiban kita dan itu normal. Sebenarnya itu kewajiban kita untuk menjalankan ibadah kita gitu. Jadi dalam mereka itu tidak, generasi sekarang itu mereka itu menjadi asing terhadap agama gitu. Jadi Berarti di generasi sekarang itu jadi di generasi sekarang itu agama menjadi sesuatu yang sangat wah, karena sangat jarangnya atau sangat minimnya orang-orang melakukan hal tersebut. Bahkan sholat yang merupakan kewajiban kita 5 kali sehari itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa jika dilakukan secara teratur gitu di zaman sekarang. Oke, terima kasih Kak Elsa atas informasinya yang sangat bermanfaat. Kita akan ke section selanjutnya, yaitu peribadatan. Stay tune. halo, lanjut lagi dengan kita dan ini teman saya. Kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya. Ini Mbak Naila. Berapa? Silakan perkenalkan, nama saya Nailatus Ada dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 22. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan. Saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Naila. Yang pertama, menurut Mbak Naila, apa sih peribadatan itu? Menurut saya sendiri, peribadatan adalah bentuk pengabdian dan kehormatan kepada Tuhannya. Dalam setiap agama itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda ataupun ritual-ritual yang berbeda. Oke. Tadi kan Mbak Naila menyebutkan ritual ya. Menurut Mbak Naila, apa sih ritual itu? Ritual yang saya ketahui dari sumber-sumber yang ada di website atau buku-buku, yang saya ketahui, ritual itu tata cara pengabdian kepada Tuhannya. Dalam sistem ritual dalam suatu agama itu berwujud seperti aktivitas itu berbentuk ya seperti kalau di Islam kan kita itu sholat, itu kan pasti ada aktivitasnya. Puasa itu kita berbuka di sore hari, sahur di pagi hari jam Ini apa sih yang itu ritual? Yang menurut saya ketahui, ritual adalah tata cara pengabdian pada Tuhannya dalam sistem berwujud beraktivitas. Contohnya dalam agama Islam sendiri itu sholat, puasa, itu kan merupakan aktivitas dalam beribadah itu di agama Islam. Terus contohnya yang dari agama Kristen yaitu tadi seperti beribadah di hari Minggu,
Saya Mbak. Apa itu apa jenenge sasing? Apa sih itu ritual? Ritual adalah tata cara pengabdian pada Tuhannya dalam bentuk wujud aktivitas. Contohnya dalam Islam itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Terus di agama Kristen juga ada kebangkitan di gereja, pembacaan Alkitab. Terus yang di Katolik sendiri, loh, Kristen apa sama Protestan kan nih? Gak apa-apa wes. Sudah. Ya, ayo. Yang ada di Kristen Protestan itu kebangkitan di gereja, doa dan pembacaan Alkitab. Terus yang di Katolik itu misa, pengakuan dosa. Terus yang di Hindu itu sembahyang di pura, upacara keagamaan dan persembahan. Terus di Buddha sendiri itu ada sembahyang di vihara, meditasi dan perayaan Waisak. Terus yang terakhir ya ritual penghormatan kepada leluhur dan doa di kuil. Baiklah, ritual. Wah, penjelasan dari Mbak Naila sangat beragam ya tentang ritual-ritual yang ada dalam agama-agama lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa sih ciri-ciri ritual yang Mbak Naila ini ketahui gitu? Ciri-ciri dari ritual yang saya ketahui yaitu ada 3 sih. Yang pertama itu upacara dilakukan secara berlangsung-langsung. Di dalam Islam itu kan sholat dilakukan secara berlangsung kan. Kalau waktunya zuhur ya jam 12 biasanya, terus asar ya jam 3-an lah, dan seterusnya. Terus kalau yang di Kristen itu juga kan setiap hari Minggu, kalau ada perayaan-perayaan juga kan itu setiap tahunnya kan pasti ada. Terus yang kedua yaitu berdasarkan waktunya. Nah itu pasti akan ada ditentukan waktunya ya seperti tadi hari Minggu. Kalau Kristen, kalau Islam ya sholat 5 waktu itu tadi di waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu ritual biasanya juga terdiri dari kombinasi-kombinasi yang merangkaikan satu dua atau beberapa tindakan. Seperti di sholat itu pasti ada takbir, ruku, sujud, dan doa-doa yang lainnya. Kalau di Kristen itu bisa jadi bernyanyi-nyanyi yang ada di agama Kristen, pujian doa ya itu. Terus dan lain sebagainya. Terus ada lagi alat-alat ritual itu seperti tempatnya masjid kalau di Islam. Kalau di Kristen sendiri itu gereja. Kalau di Hindu pura. Kalau di Konghucu Kelenteng. Iya. Ayo. Kelenteng ya. Oke. Di Hindu itu tempat ibadahnya pura. Terus kalau yang di Buddha itu biasanya di vihara. Kalau agama Konghucu biasanya itu di kelenteng-kelenteng itu. Itu tadi dari jawaban-jawaban dari Mbak Naila ya, sangat menarik, sangat detail juga. Berarti ini dalam beribadah sendiri itu terdapat beberapa cara ya Mbak dalam beribadah. Contohnya kalau dalam Islam sendiri tadi sholat juga dalam itu banyak tata caranya, waktunya seperti apa. Terus tempat ibadahnya juga dari agama-agama lain seperti Hindu tadi di pura, terus Konghucu itu di kelenteng ya. Oke, dari Mbak Nala tadi sudah, jadi kita lanjut ke season ketiga yaitu hubungan antara agama dan peribadatan. Halo, jadi bertemu lagi dengan saya sama Mbak Fairuza. Kita akan membahas kelanjutan dari tadi. Apa sih pendapat Mbak Fairuza tentang agama dan peribadatan?
Agama adalah sebuah keyakinan atau keyakinan yang diyakini oleh seseorang tentang kekuatan supranatural seperti Tuhan atau dewa-dewa. Sedangkan peribadatan adalah suatu cara untuk mendekatkan diri kepada entitas yang diyakini tersebut. Seperti kalau di Islam ada peribadatan seperti sholat, kalau di Kristen misa, dan di Hindu seperti dengan menyembah dewa-dewa di kuil. Seperti itu menurut saya, Mbak Elsa. Baik. Jadi dari situ apa sih perbedaan yang mendasar antara agama dan peribadatan? Kalau misalnya agama ya seperti agama itu kepercayaan seseorang, sedangkan peribadatan adalah tindakan mereka untuk mencapai kedekatan mereka dengan sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang dipercayai oleh mereka. Seperti itu. Jadi kalau dari pendapatnya Mbak Fairuza tadi, menurutnya Mbak Fairuza itu peribadatan ini penting nggak sih? Kalau menurut saya sendiri, peribadatan itu penting karena akan munculnya rasa mendekat atau terkoneksi dengan agama atau sesuatu yang diyakini yang diyakini oleh seseorang terhadap agamanya masing-masing. Karena peribadatan adalah sebuah bentuk tindakan untuk mendekatkan diri terhadap kekuatan atau entitas yang diyakini oleh mereka tersebut. Seperti di dalam Islam, kita melakukan sholat. Sholat kan termasuk peribadatan. Akhirnya kita merasa terkoneksi dengan Allah karena Allah Tuhan kita kan, Tuhan dalam Islam. Jadi setiap sholat kita itu merasa terkoneksi dengan Allah. Jadi menurut saya peribadatan itu sangat penting. Baik. Kalau menurutnya Mbak Fairuza, hubungan dalam Sudah. Wah, kalau dari penjelasan Mbak Fairuza tadi sangat bagus ya. Jadi bagaimana menurut pendapatnya Mbak Fairuza tentang peribadatan ini dapatkah memperkuat hubungan antar umat gitu? Menurut saya peribadatan sangat bisa memperkuat hubungan antar umat beragama. Seperti contohnya langsung ya, Mbak Elsa Islam, saya Islam. Kita beribadah di masjid karena masjid termasuk tempat peribadatan umat Islam. Setelah kita bertemu setiap hari dalam proses beribadah tersebut, kita akhirnya mempunyai koneksi, seperti akhirnya membuat remaja masjid. Itu kan sebagai bentuk hubungan antara umat beragama. Dan kalau di Kristen sendiri ada misa setiap hari Minggu, melakukan kegiatan beribadatan di gereja. Akhirnya mereka terkoneksi atau mereka memiliki hubungan antar sesama umat beragama yang kuat karena seringnya terjadi pertemuan, karena hubungan itu bisa terjadi karena komunikasi dan pertemuan. Jadi seperti itu menurut saya, peribadatan sangat penting bagi hubungan antara umat beragama. Sudah. Kira-kira ada lagi nggak kayak contohnya dari peribadatan tersebut? Kira-kira dari Mbak Fairuza sendiri ada nggak kayak contoh-contoh lain yang contoh tersebut itu memiliki makna yang kayak dalam gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau menurut saya ya, karena sepengetahuan saya, karena saya Islam, saya Muslim, jadi kalau bentuk peribadatan yang sangat memiliki koneksi atau sangat mendalam maknanya yaitu seperti sholat. Karena sholat termasuk bentuk ketaatan atau bentuk pengabdian kita terhadap Allah. Dan dalam sholat kita akan berkomunikasi langsung dengan Allah, karena dengan tata cara sholat dan doa-doa sholat yaitu sholat sendiri. Jadi menurut saya makna sholat dalam peribadatan umat Islam itu sangat dalam. Wah, itu tadi penjelasan dari Mbak Fairuza ya, yang kita tahu sangat menarik. Sebelumnya juga kita ngobrol-ngobrol nih tentang agama. Nanti kalau semisal
ada lagi kita ngobrol-ngobrol ya Mbak. Ya, siap. Jadi kesimpulannya dari penjelasannya Mbak Fairuza tadi, agama adalah suatu keyakinan yang mana keyakinan itu tumbuh dari kita sendiri sebagaimana kita agama muslim. Jadi untuk selanjutnya yaitu peribadatan yang mana peribadatan ini adalah suatu perwujudan tindakan dari setiap umat beragama untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Jadi hal ini sangat berhubungan sebenarnya karena bagaimana caranya kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan itu tentu saja ada tata caranya, ada prosesnya. Baik, kita Closing aja bareng-bareng. Oke, terima kasih telah mengikuti podcast kelompok 7. Sampai jumpa di kegiatan atau acara selanjutnya. Dadah.